Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kakak-kakak, dan teman-teman yang akan melihat video demo ataupun presentasi kami. Kami dari kelompok 21 yang bernama Audio Comeback akan melakukan presentasi terhadap program kita, yaitu berupa penerapan string matching dan regex terhadap DNA pattern matching. Nah, ketika kita mencet get started, kita akan masuk ke tahap tes DNA. Di sini akan menerima nama pasien dan prediksi penyakit. Nah, nama pasien sama prediksi penyakit itu tidak boleh kosong isinya. Kalau kosong nanti keluar kayak error, harus diisi. Nah, misalkan kita isi tadi nama pasien, contohnya pasien 2, dan penyakit prediksi, yaitu herpes. Nah, di sini akan diminta sequence DNA pasien. Nah, misalkan kalau kita masukin sequence DNA pasien yang salah, itu akan memunculkan invalid DNA. Di sini sudah terdapat regex yang akan mengecek bahwa sequence DNA itu harus semuanya ACGT isinya dan besar, semua huruf besar. Nah, di sini terdapat algo yang akan digunakan untuk mengecek pattern matching, itu Beyerman dan KMP. Nah, KMP itu merupakan algoritma pattern matching yang menggunakan border function untuk mendapatkan prefix, di mana dari prefix itu dari pattern indeks ke 0 sampai K, di mana indeks K itu panjang pattern, juga suffix dari pattern indeks 1 sampai K, yaitu panjang pattern juga. Kemudian yang Bu Yorma dapat dijelaskan oleh teman saya, Ryan. Untuk algoritma Buyermore itu merupakan algoritma pencocokan string yang memiliki dua buah teknik, yaitu teknik looking glass dan teknik karakter jam. Nah, yang pertama teknik looking glass adalah teknik untuk mencari pattern P dalam teks T, misalnya, dengan melakukan iterasi mundur karakter P, mulai dari bagian akhir pattern sampai ke bagian awalnya. Nah, teknik yang satu lagi adalah teknik karakter jam, yang merupakan teknik pemindahan pattern ketika terjadi mismatch pada satu teks antara pattern dengan teks T itu sendiri. Nah, teknik karakter jam menggunakan lasso current function dikarenakan karakter jam memerlukan indeks terbesar dalam pattern P dari semua karakter yang ada. Kemudian kita akan melakukan pengecekan di mana DNA-nya itu tidak mengandung herpes. Kita akan melakukan dengan algo Boyer-Moore. Nah, di sini muncul hasilnya, yaitu tanggal melakukan tes, nama pasien, nama penyakitnya, prediksi kecocokan string, persenannya, serta hasilnya yaitu false. Nah, di sini akan menggunakan algo pencocokan yang akan dijelaskan teman saya lagi, Ryan. Ya, untuk algoritma kecocokan ini, kami menggunakan algoritma Damero-Levenstein, Damero-Levenstein distance. Nah, algoritma ini akan mencari baiknya kecocokan yang terjadi antara sebuah pattern P dengan sebuah teks T, sehingga nanti fungsinya akan mengembalikan angka baiknya kecocokan, kemudian kami menggunakan sebuah fungsi score untuk menghitung persentase nilai kemiripan antara pattern dengan teks. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan DNA pasien yang mengandung herpes. Nah, sekarang kita akan mencoba algo KMP. Dan di sini keluar true. Meskipun kecocokan stringnya 22%, karena memang DNA-nya tidak cocok, tapi DNA tersebut mengandung DNA penyakit herpes. Makanya hasil statusnya true. Nah, kemudian misalkan kita ingin menambahkan penyakit, dapat dilakukan dalam sini, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk add disease ini, pertama-tama seperti yang tadi sudah ada pengecekan field-nya. Jadi apabila tidak memiliki disease name dikosongkan, maka akan diminta untuk diisi. Kemudian misalnya kita masukkan nama penyakitnya adalah kanker hati. Nah, misalnya kita memasukkan DNA penyakitnya yang salah. DNA penyakit yang salah ini artinya misalnya ada huruf lain di luar ACGT. Maka akan muncul tulisan invalid DNA. Nah, sedangkan kalau misalnya kita memasukkan DNA penyakit yang benar, maka disease sudah masuk ke dalam database. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan result oleh teman saya. Oke, jadi untuk bagian result ini kita pakai method get dari backend.
Jadi kalau misalnya dilihat dulu roots yang backend boleh, Rian, yang tab roots backend-nya. Dan sini jadi dari backend kita akan pakai metode get yang memberikan respon data JSON. Ini isinya hasil-hasil tes yang telah ada di database telah dimasukkan. Terus mungkin balik ke frontend-nya lagi. Nah, ini ditampilkan result-result yang ada di database. Dan di sini kita ada 3 validasi dengan regex ya. Jadi yang pertama bisa pakai tanggal, bulan, dan tahun penyakit. Boleh dicoba sekalian. Nah, ini tanggal dan penyakit bisa muncul seperti ini. Dan terus yang kedua kita bisa tanggal aja. Jadi 29 April 2022 muncul semua. Tapi kalau misalnya 2022-nya dihapus, coba. Nah, dia nggak akan muncul apa-apa karena dia hitungannya nggak valid dari si regexnya itu, nggak lolos. Terus bisa juga kita coba misalnya penyakitnya aja. HIV aja mungkin, atau ya kanker juga bisa. Nah, dia juga akan muncul karena sudah lolos dari valid. Nah, mungkin bisa balik ke halaman add. Nah, untuk halaman add ini tadi yang udah jelasin Rian juga, teman saya, dia pakai metode post, interaksi frontend ke backend-nya, jadi yang dilempar apa aja, yang dilempar disease name sama sequence DNA-nya. Dan kalau misalnya dia udah ada, dia ntar akan error atau nampilin alert kayak tadi, nggak add successful, tapi dia akan nampilin error kalau udah ada disease-nya. Terus kalau di tes, dia juga pakai metode post, yang mana ntar akan ngembaliin hasil tesnya yang tadi bisa ditampilkan kayak yang udah dijelasin Jeremy, sementara kalau misalnya tesnya gagal juga dia nampilin false juga. Mungkin itu aja dari kami, atau ada tambahan lagi dari teman-teman? Mungkin di situ saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami dari Algeo Comeback.